Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat belajar di rumah. Nah, kembali lagi hari ini kita belajar mata pelajaran PJOK, Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Doa dimulai. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, ananda sekalian, hari ini kita sudah masuk di bab 5, yaitu latihan daya tahan jantung untuk kebugaran jasmani. Bagian A, pengertian daya tahan tubuh. Nah, yang dimaksud dengan daya tahan tubuh adalah kemampuan kondisi tubuh untuk melakukan kerja atau aktivitas dalam waktu yang lama. Nah, apa sih manfaat memiliki daya tahan tubuh? Jadi, manfaatnya adalah yang pertama meningkatkan kemampuan kerja jantung, yang kedua meningkatkan komponen fisik lainnya, yang ketiga menciptakan aktivitas gerak yang ekonomis, yang keempat meningkatkan daya refleks, dan yang kelima meningkatkan kemampuan kerja otot. Nah, apa sih aktivitas yang dapat meningkatkan kebugaran jasmani, terutama kegiatan yang menguatkan fungsi jantung dan paru-paru? Yuk kita pelajari bersama. Daya tahan jantung atau kardiorespiratory adalah kemampuan jantung untuk memompa darah dan paru-paru untuk melakukan respirasi, exhale dan inhale, dan kerja kontraksi otot dalam waktu yang lama secara terus-menerus tanpa mengalami kelelahan yang berarti dan segera pulih asal dalam waktu yang singkat. Memeriksa denyut nadi bisa menjadi tanda apakah jantung bekerja dengan baik atau tidak. Denyut nadi adalah berapa kali arteri atau pembuluh darah bersih mengembang dan berkontraksi dalam 1 menit sebagai respon terhadap detak jantung. Berikut ini adalah tabel ukuran denyut nadi per menit. Daya tahan jantung terdiri atas 2 unsur, yaitu yang pertama daya tahan aerobik atau aerobic endurance, yang kedua daya tahan anaerobik atau anaerobic endurance. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah daya tahan aerobik atau aerobic endurance. Daya tahan aerobik adalah sistem pengerahan energi menghirup, menyalurkan, dan menggunakan untuk kontraksi otot dengan menggunakan oksigen. Yang kedua adalah daya tahan anaerobik atau anaerobic endurance, adalah merupakan istilah untuk menyebut cara kerja otot dalam waktu yang relatif singkat tanpa menggunakan oksigen. Sekarang kita masuk di bagian B, latihan peningkatan daya tahan tubuh. Ada beberapa latihan yang dapat dilakukan untuk menguatkan jantung dan paru-paru, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah lari fartlek atau speed play, yang kedua lari interval, yang ketiga lompat tali atau skipping, yang keempat latihan sirkuit, yang kelima perlombaan memindahkan bola, dan yang keenam naik turun tangga. Nah, sekarang kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah lari fartlek atau speed play. Lari fartlek biasa disebut lari bermain-main dengan kecepatan. Kegiatan ini biasanya dilakukan dimulai dengan lari lambat, kemudian divariasi dengan lari cepat pendek yang intensif,
Kemudian ditingkatkan lari cepat dengan jarak lebih jauh dalam rentang waktu yang ditentukan. Adapun beberapa contoh lari fartlek yaitu lari secara terus-menerus. Lari ini disebut sebagai istilah jogging. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Langkah pertama adalah latihan ini bisa dilakukan dengan lari keliling lapangan atau di rumahmu. Yang kedua, gerakan lari dilakukan secara kontinu atau berkesinambungan dan tidak berhenti sampai batas jarak yang ditentukan atau direncanakan. Yang ketiga, pada saat lari tidak boleh melakukan penambahan kecepatan secara tiba-tiba. Yang keempat, denyut nadi tidak boleh melebihi 150 per menit. Ini adalah contoh gambar orang yang sedang jogging atau lari fartlek. Nah, sekarang kita masuk di bagian B, lari fartlek berbanjar bervariasi. Langkah-langkahnya adalah lari fartlek berbanjar bervariasi dilakukan di tanah lapang. Posisi pelari baris berbanjar saat lari bersama-sama. Kecepatan lari perlahan dan kontinu. Saat ada aba-aba dari guru, pelari yang berada dalam barisan paling belakang melakukan lari cepat atau sprint, berpindah menuju ke barisan paling depan. Dilanjutkan mengikuti pola lari jogging lagi. Selanjutnya yang kelima adalah saat ada aba-aba lagi dari guru, pelari yang berada di barisan paling belakang melakukan lari cepat atau sprint ke barisan paling depan. Kemudian seterusnya hingga semua melakukan cara tersebut. Selanjutnya latihan ini dilakukan dengan rentang waktu antara 1 sampai 3 menit. Ini adalah contoh praktiknya. Nah, sekarang kita masuk di bagian 2 yaitu lari interval. Lari interval adalah lari diselingi istirahat sebelum melakukan lari kembali. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama, lari memutari lapangan di sekolah 1 putaran dengan kecepatan rendah. Yang kedua, selanjutnya melakukan istirahat 2-3 menit. Melakukan lari lagi 1 putaran dengan menambah kecepatan. Selanjutnya melakukan istirahat 3-4 menit. Kemudian mengulangi lari lagi 1 putaran dengan kecepatan lebih tinggi dari putaran kedua. Berikut adalah contoh lari interval. Sekarang kita masuk di bagian 3 yaitu lompat tali atau skipping. Cara melakukannya adalah yang pertama, sikap awal berdiri tegak, kedua tangan memegang ujung tali. Sebagai kegiatan awal, tempatkan tali di belakang tubuh. Kemudian ayunkan tali ke depan dan melompatlah. Tali yang diayun sebagai rintangan lompatan, kaki jangan sampai menginjak tali dan latihan ini dilakukan dengan rentang waktu 5-15 menit. Ini adalah contoh lompat tali atau skipping. Nah, sekarang kita masuk di bagian 4 yaitu latihan sirkuit. Latihan sirkuit atau sirkuit training merupakan latihan yang mampu memperbaiki keseluruhan kebugaran tubuh secara bersamaan, baik daya tahan tubuh, komponen kekuatan, fleksibilitas, maupun komponen-komponen lainnya. Adapun ketentuan pelaksanaannya adalah pos 1 melakukan jogging mengelilingi lapangan atau halaman, pos 2 melompati kardus dengan bervariasi lompatan ke depan, menyamping, atau ke belakang. Pos 3, lari sprint di lintasan yang sudah disediakan. Pos 4, lari di tempat dengan mengangkat paha. Berikut adalah contoh latihan sirkuit. Pos 1, melakukan jogging. Pos 2, melompati kardus. Pos 3, lari sprint atau lari cepat. Dan pos 4, lari di tempat dengan mengangkat paha.
Nah, selanjutnya kita masuk di bagian 5, yaitu perlombaan memindahkan bola. Adapun alat yang disiapkan adalah 2 buah keranjang dan 1 buah bola. Kedua keranjang diletakkan berjauhan dengan jarak 5 meter. Adapun ketentuan pelaksanaannya adalah siswa berbaris berbanjar. Ketika ada aba-aba dari guru mulai, maka siswa yang barisan paling belakang lari cepat mengambil bola di keranjang A dan lari kembali dengan membawa bola dan melanjutkan jogging. Selanjutnya bagian C, bola diletakkan di keranjang B. Selanjutnya pelari pertama berada di barisan terdepan. Ketika bola sudah dimasukkan ke keranjang B, maka siswa yang paling belakang lari cepat mengambil bola di keranjang B dan melakukan lari cepat dan meletakkan bola di keranjang A. Demikian seterusnya dilakukan berulang-ulang sampai ada aba-aba guru untuk berhenti kurang lebih 15 menit. Setelah melakukan istirahat 3 menit, kegiatan dimulai lagi seperti semula. Permainan ini dilakukan sampai 2 kali istirahat. Berikut ini adalah contoh perlombaan memindahkan bola. Nah, selanjutnya kita masuk di bagian 6, yaitu naik turun tangga. Pernahkah kamu melakukan naik turun tangga? Berikut ini kita akan bahas manfaat naik turun tangga. Adapun manfaatnya adalah yang pertama, melatih kemampuan pernafasan yang lebih panjang dan tidak mudah lelah. Yang kedua, melatih organ kardiovaskuler dan meningkatkan metabolisme tubuh secara bertahap. Yang ketiga, apabila dilakukan secara rutin dapat menghilangkan rasa pegal, nyeri otot pada punggung, sendi, dan leher. Manfaat selanjutnya adalah membentuk otot kaki, pantat, paha, pinggul, dan perut menjadi kuat, serta menghilangkan lemak-lemak tubuh. Nah, Anda sekalian, setelah kamu mengetahui berbagai macam latihan kebugaran jasmani untuk melatih daya tahan tubuh, terutama pada jantung, silahkan Anda berlatih di rumah ya. Jangan lupa untuk tetap berada pada pengawasan orang tua. Ananda sekalian, sampai di sini dulu materi kita hari ini. Jika ada yang belum kamu pahami, silahkan bertanya. Mari kita menutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar di rumah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.